Prabowo dan Gibran itu produk gagal. Mau dipoles seperti apapun, tetap kurang laku dijual. Kau ngomong apa berak, Wak? Kau bilang pula orang produk gagal. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang, bukan dari bisikan earphone. Ini nih yang gua nggak ngerti sama pendukung paslon nomor 1. Sekelas Rocky Gerung aja, akademisi, pengamat politik yang terkenal sama pemikiran kritis dan cerdas, bisa kemakan pembodohan. Prabowo dan Gibran itu produk gagal. Mau dipoles seperti apapun, tetap kurang laku dijual. Publik menyadari bahwa Prabowo tidak bisa menyamai kemampuan Jokowi, sehingga publik menolak mempercayakan Indonesia ke tangan Prabowo. Kedua, publik mulai menyadari bahwa presidennya harus orang yang bebas dari pelanggaran HAM berat, seperti penculikan dan penghilangan nyawa orang. Harus orang yang bebas dari nepotisme dan korupsi kekuasaan. Bagi publik, aneh dan lucu jika seorang calon presiden seperti Prabowo berbicara tentang penegakan hukum, sementara dia sendiri adalah bagian dari pelanggar hukum yang merampas nyawa rakyatnya sendiri. Publik tidak bisa menerima jika dipimpin oleh presiden yang pernah merampas hak hidup rakyatnya sendiri. Publik khawatir Prabowo akan menjadi diktator yang tak segan-segan merampas kebebasan, bahkan nyawa mereka yang kritis terhadapnya. Terlalu berbahaya membiarkan seorang otoriter seperti Prabowo berkuasa, karena dia berpotensi menjadi seorang Machiavellis yang menghalalkan cara-cara kekerasan dalam berkuasa. Ketiga, publik menyadari bahwa politik dinasti yang dipraktekkan keluarga Jokowi dengan cara merusak konstitusi akan melahirkan neo-orde baru yang otoriter yang ingin berkuasa seumur hidup. Aneh dan menggelikan ketika publik menyaksikan Gibran bicara tentang memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, sementara dia sendiri produk dari korupsi, kolusi, nepotisme. Keempat, publik menyadari bahwa ada pasangan calon yang lebih layak dari Prabowo Gibran, yakni Ganjar Mahfud. Mengapa harus memilih produk gagal, sementara ada produk kualitas ekspor di depan mata? Sobat, dengan sisa waktu 2 bulan, sulit bagi Prabowo Gibran meningkatkan elektabilitasnya, apalagi untuk menang dalam 1 putaran. Prabowo dan Gibran itu produk gagal. Mau dipoles seperti apapun, tetap. Kau ngomong apa berak, Wak? Kau bilang pula orang produk gagal. Biar kau tahu ya, Wak, aku seumur hidup sekalipun belum pernah aku ikut pemilihan yang namanya pemilihan presiden. Tapi tahun ini, Wak, terdetak di hatiku bahwasanya aku akan ikut yang namanya pemilihan presiden. Jadi biar kau paham, Wak, karena aku yakin bakalan tahun ini akan ada sosok kepemimpinan seperti pemimpin kita dulu, kepemimpinan zamannya Pak Soeharto, di mana di situ enak kita cari uang, nggak susah, segala urusan tidak pernah dipersulit. Jadi biar kau paham, Wak. Jadi aku tahu nih, aku pertaruhkan nih, Wak, akun TikTokku. Kalau memang tidak terpilih Prabowo Gibran menjadi capres dan cawapres, akan kututup akun TikTokku, akan kuhapus. Kau catat itu, Wak, ya, faham? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik guys. Kita bisa dengar ya, siapa ini aku pun nggak tahu ya guys. Tetapi yang jelas Prabowo dan Gibran itu adalah produk yang gagal katanya ya. Mau dipoles bagaimanapun ya tetap gagal ya. Waduh parah ya, segitunya saking pengennya menjatuhkan Prabowo dan Gibran ya, diungkit lagi soal HAM ya, soal macam-macam ya, begitulah ya. Prabowo pun bilang kalau surveinya naik, Prabowo ya mesti diserang pakai isu-isu HAM juga, pelanggaran HAM ya. Ya katanya Prabowo dan Gibran ini produk yang gagal. Kita buktikan aja nanti ya guys, kita buktikan aja nanti. Sebenarnya mereka ini sudah panik ya guys, sebenarnya mereka ini sudah panik ya. Karena apa? Survei-survei membuktikan kalau Prabowo selalu di atas ya guys, selalu di atas. Maka daripada itu mereka siapkan buzzer-buzzer untuk menyerang Prabowo, untuk menjatuhkan Prabowo ya guys. Nah,
kalau saya lihat mereka-mereka ini tidak ada terlalu sering menyerang kubu nomor 1 ya guys, karena kubu nomor 1 di bawah mereka ya. Ya mungkin musuh terberatnya yaitu Prabowo, jadi mereka ini berlomba-lomba untuk menyerang Prabowo, itu menurut saya ya guys. Nah, tetapi guys, ada lagi yang lebih menarik juga ya, kan pernah viral nih ya, kemarin-kemarin ini masih tentang debat kemarin ya, pernah viral juga yang mic-nya 3, Gibran mic-nya 3 ya, yang dimunculkan isunya ternyata Roy Suryo ya, soal pakar peneliti ya. Aduh, ini Roy Suryo kok bodoh betul ya guys, aku pun nggak tahu lah, soal mic pun dia teliti. Itu pun salah. Benar juga kata abang kita itu ya, baiknya Suryo itu menganalisa bokep aja ya. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Jangan menganalisa mic yang 3, yang jelas-jelas mic itu dipakai oleh tiga calon wakil presiden sewaktu debat ya. Dan aduh, soal seorang ahli pakar ya, kok bisa salah. Aduh, aku pun nggak tahu lah. Anak SD pun yang nggak bisa ngedit video pun mungkin tahu lah kalau itu alat untuk berbicara ya. Aduh, aku pun heran. Tetapi sekelas Rocky Gerung juga percaya tentang hal itu yang bikin saya heran ya. Kok mereka ini profesor ya, tapi kok benda-benda ataupun hal-hal yang seperti itu soal mic 3 dia percaya. Waduh, ini sih parah lah menurut saya guys. Mari kita dengar dulu pernyataan Rocky Gerung sambil dia ya ceramah di depan Anies ya kan. Nah, terus sambil meledek-ledek presiden juga ya, dan menyindir Gibran juga yang pakai earphone katanya. Ini dia videonya. Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden, SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi udah jadi barang bekas, nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat, tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang, bukan dari bisikan earphone. Bukan dari bisikan earphone. Ini nih yang gue nggak ngerti sama pendukung paslon nomor 1. Sekelas Rocky Gerung aja, akademisi, pengamat politik yang terkenal sama pemikiran kritis dan cerdas, bisa kemakan pembodohan. Percaya bahwa Gibran dibantu menjawab pertanyaan dari cawapres lain saat debat kemarin melalui earphone. Bahkan ikut menyebarkan kebohongan itu. Ini kan bodoh. Bodoh sekali. Terus audiens yang mendengar di sana, orang-orang yang mendengar ucapan Rocky Gerung ini percaya gitu, dan ikut menggiring itu opini yang salah. Ini kan lucu gitu. Maksudnya ya bukan berarti karena kalian itu membenci sosok personal, tapi kalian bisa melakukan manuver-manuver politik seperti itu. Itu tidak fair. Dan orang-orang yang melihat, mendengar dengan orasi-orasi tersebut itu risih dengarnya. Kayak ini orang ada masalah apa sih?
Meni benci amat sama Jokowi, sama Gibran, sama Prabowo. Kan kayak gitu. Jadi ini yang bikin gue semakin yakin kenapa gue harus milih nomor 2. Ya mudah-mudahan bisa berubah lah manuver-manuver politik dari pendukung-pendukung nomor 1 nih biar nggak kayak gitu ya. Amin. Baik, aku setuju dengan abang kita ini ya yang mengatakan Rocky Gerung itu seorang profesor ya bro. Jadi kenapa itu pun dipercayai ya? Aduh, kayak gimana berpikirnya? Seorang profesor pun percaya kalau Gibran itu pakai earphone ya. Berarti otak Rocky Gerung ini tidak lebih kurang sama dengan Roy Suryo, seorang pengamat ya. Waduh, pengamat apa namanya? Pengamat bokep dia ya. Aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Tetapi memang kualitas berpikir profesor pendukung 01 ini memang sangat cetek lah menurut saya guys. Berbeda dengan pendukung-pendukung Prabowo Gibran, semuanya smart ya, semuanya tidak memfitnah sana sini ya. Malah Prabowo Gibran yang selalu difitnah oleh kubu calon pasangan nomor 3 dan nomor 1. Jadi ngamlah juga ini ya guys, Prabowo lagi di tengah-tengah ini diserang kiri kanan, tetapi semakin diserang Prabowo ini, Prabowo Gibran ini surveinya kok semakin naik terus. Ini gimana ini guys? Jadi aduh guys, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys, tetapi biar publik yang menilai, biar rakyat yang menilai siapa yang dungu sebenarnya, siapa yang gagal produk sebenarnya ya. Jangan salahkan rakyat ya kalau misalkan nanti rakyat puas dengan Prabowo Gibran ya guys, karena Prabowo Gibran ini tidak mengamalkan politik yang memfitnah sana sini. Nah, saya dari segi itu saya suka, dan ya dari segi itu saya semakin yakin kalau Pak Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Nah, jadi gimana kalau menurut Anda ini guys? Silahkan tolong beri komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.